Good evening, everybody. Okay, my voice is clear, right? Or yeah. So today, actually, this is our last meeting. It's just two last module 8 and then module 9. So can you please open your book page 8.1? Okay, you get it? 8.1, 8.1. Is that it? Okay. So actually, these last two modules, it's just like a exercise for us how to make a essay writing. Jadi sebenarnya ini modul 8 sama 9 ini seperti latihan bagaimana kita membuat suatu essay writing. Karena kan kemarin kita sudah ada banyak membahas tentang apa itu paragraf, apa itu topik sentence, bagaimana membuat suatu paragraf yang baik, bagaimana mengembangkan kerangka karangan juga. Jadi ini adalah setelah kita udah belajar semua poin-poin kemarin, ini modul terakhir yang mana kita akan mengetahui ataupun memahami bagaimana cara menuliskan essay. Oke, sebelum kita masuk ke unit 1, siapa yang masih ingat what is the difference between paragraph and then essay? Apa beda paragraf dengan essay? Oke. Oke. Okay, good. Yes. Yeah, that's correct. Terima kasih untuk buat Mbak Desti. Kalau paragraf katanya tadi itu terdiri dari beberapa kalimat. Kalau dia essay itu terdiri dari beberapa paragraf. So well, oke. Okay. Minggu lalu kita membahas tentang apa kalau masih ingat di modul 7? Ada yang masih ingat? Itu salah satu bagian dari modul 7. Iya. Bener. Yeah. Exactly. So last week we already talk about how we organize an essay. Bagaimana kita menyusun paragraf ataupun menuliskan paragraf di suatu essay. Jadi kemarin tuh kita sudah membahas ada model chronological order, yaitu berdasarkan kronologi atau waktu. Ada juga yang kedua tadi tentang modelnya itu bentuknya adalah logical division. Apa kemarin logical division? Yes. So you divide you divide a broad subject into several subdivisions so that the topics for discussion will be narrower and narrower. Katanya dibagi topik yang cukup luas itu atau yang ya dibagi ke dalam beberapa subdivisi. Supaya dalam artian ya untuk mempersempit ataupun membuat topik yang akan dibahas itu lebih spesifik sehingga bisa dijelaskan secara lebih detail lagi. Oke, yang ketiga apa itu essay organizationnya kemarin? Cause and effect, right? Ada kata lain selain cause and effect ini? Reasons and result, right? Jadi untuk menyusun suatu paragraf juga katanya ada model ataupun metode, yaitu tentang cause and effect. Jadi bisa menuliskan paragraf itu dengan menggunakan metode ini. Ada dua hal di cause and effect yang kita pelajari kemarin untuk menuliskan paragrafnya. Yes, okay. What is the difference block and chain?
apa namanya. Jadi kalau blok dia bisa nggak dalam satu paragraf itu ada cause and effect. Kalau yang blok itu dalam satu paragraf bisa nggak ada cause and effect secara bersamaan. Jadi yang chain, oke, get. Ya, setelah one, model terakhir, oke. Okay, comparison and contrast. Who still remember what we talk about this? Apa kemarin perbedaan comparison and contrast? Tadi sebentar dulu. Mbak Desti kan katanya belum jelas. Jadi silahkan Mbak Nafiatul biar dijelaskan. Jadi kita dengar dulu, oke? Okay? Yuk, silakan Mbak Nafiatul. What have you remember about comparison and contrast? Mm-hmm. Oke. Okay. Itu contrast. Jadi Mbak Umi Farifah bisa jelaskan yang masih diingat yang kita bahas kemarin? Dengar. Iya. Kema- Oke, SMK dan SMK. Mhm. Jadi oke, yang ketika kita menceritakan keunggulan misalkan, itu compare atau contrast? Comparison. Jadi contrast itu oke. Jadi Mbak Desti bisa paham apa yang ini dijelasin sama Mbak Umi? Gimana? Mhm. Oke. Mhm. Oke. Oke. Nah, kalau comparison itu benar pemahaman tadi Mbak itu, comparison and contrast itu kita sebenarnya membandingkan dua hal yang dikatakan berbeda tidak berbeda juga karena masih satu nature.
Jadi misalkan kita semalam itu membandingkan sekolah umum dengan sekolah di rumah, ya kan? Satu itu kan sama-sama sekolah, ya kan? Walaupun jadi kalau dia comparison, kita memperbandingkan dulu persamaannya. Jadi pertama, apa persamaan antara sekolah di rumah dengan sekolah di tempat yang formal atau sekolah umum? Mungkin satu, sama-sama yang dibahas itu adalah buku pelajaran, ya kan? Iya nggak? Kalau di rumah juga belajar yang dibahas kan buku tentang pendidikan juga kan? Nah, yang kedua, sama-sama yang mengajarin itu adalah orang yang memang basicnya itu di dunia pendidikan, ya kan? Nah, itu comparison. Kita membandingkan persamaan. Udah. Kalau contrast, kita membandingkan perbedaannya. Jadi dia tetap benda yang sama atau hal yang sama, yaitu tadi sekolah di rumah dan sekolah di tempat yang formal. Jadi benar. Jadi misalkan kalau sekolah di rumah, benar, iya. Iya, Mbak sama Mbak Desti pemahamannya untuk yang kontras itu, yang kontras salah, tapi yang comparison benar. Jadi dia tetap benda yang sama, tapi yang dibandingkan perbedaannya. Itu untuk kontras. Coba coba buka di halaman 7.34. Kita kan menggunakan buku ini. Coba dibuka halaman 7.34. Udah ketemu 7.34? Sudah 7.34 udah ketemu belum? Lihat paragraf ketiga. Bisa baca when you contrast, paragraf kedua dulu, paragraf kedua. When you compare two things. Ada ketemu? Oke. Oke, silakan Mbak Napetun dibaca dulu paragraf 2. Nah, mhm. Oke. Membandingkan persamaannya. Tetap sih judulnya membandingkan, tapi yang dibandingkan tuh persamaannya atau yang similar atau yang mirip gitu. Nah, paragraf ketiga silakan Mbak Desti dibaca. Paragraf ketiga. Mhm. Ya. Oke. Bisa dipahami sekarang apa contrast dan compare? Oke. Apanya yang gelap? Oh, hilaf. Jadi Mbak Umi Marifah kenapa bisa nangkapnya beda juga? Mbak Umi Marifah nangkapnya tadi benar dia. Saya bacanya kemarin gimana Mbak? Yang salah saya atau gimana ini? Atau jangan-jangan saya oh, oh gitu ya. Tapi bukan saya yang salah baca kan? Ya saya ya
Kalaupun saya yang salah, saya minta maaf ya. Okay, so yeah, thank you. So we already learned four models or four technique how to write a good essay. Kita udah belajar 4 model bagaimana untuk mengorganize ataupun menyusun paragraf demi paragraf untuk membuat suatu essay yang baik. Nah, minggu lalu kan saya ada tugaskan buat satu essay dengan memilih model cause and effect atau comparison and contrast, ya kan? Ada beberapa dari kalian yang sudah, dari teman-teman yang sudah mengirimkan ke email saya, walaupun ya belum semua sih memang yang mengirimkan, karena ada Yeni Aryani dan Desti, Mbak Ayu, dan juga Mbak Napiatun. Selebihnya, oh, dan Mbak Umi Marifah. Ya Mbak Umi Marifah. Oke, sebenarnya dari saya yang lihat judulnya sih dan saya baca sekilas paragrafnya sudah lumayan, cuman ada beberapa sedikit koreksi. Jadi nanti saya akan coba koreksi dan saya kembalikan hari Sabtu atau hari Minggu untuk semua tugasnya, oke? Dan satu lagi untuk Mbak Napiatun dikirim kembali nanti itunya, tugasnya dibuat di file ya. Mbak Desti dibuat judulnya dulu, dan Mbak Umi Marifah juga tugasnya nggak ada judul. Tugas ini, esainya ini nggak ada judulnya, maksudnya topiknya apa yang dibicarakan di esainya ini. Ya kan Mbak Umi nggak ada buat judulnya kan, nggak ada buat topiknya kan? Oh ya udah, nanti dikasih judul di atas di ini ya, dikirim ulang aja Mbak, dikasih judul dulu, oke? Oke, so bukan dua-dua, comparison and contrast itu bersamaan, itu sama seperti cause and effect. Yes, cause and effect atau comparison and contrast. Jadi salah satu dipilih yang mana yang mau dipakai model untuk dituliskan dalam paragrafnya. Okay, so that's just a review for module 7 that is still related with this module. Karena malam ini sebenarnya bahasan kita nggak terlalu banyak karena ini pengulangan review untuk menuliskan bagaimana essay yang baik itu. Okay, so let's see 8.1 8.1. Okay, in module 8 they say that actually an essay is a piece of writing which consists of several paragraphs. Jadi tadi seperti yang udah kita jelaskan, essay itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, of course, because it consists of several paragraphs, so it tends to be longer than a paragraph. Itu pasti lebih banyak atau lebih panjang daripada sebuah paragraf. And yeah, an essay they say that it usually has 3 major parts. The first is introductory paragraph, and then a body, and then concluding paragraph. Nah, kalau essay mempunyai 3 major part, 3 bagian penting, yaitu introductory paragraph, a body, or a concluding paragraph. Untuk paragraf yang sudah kita pelajari beberapa minggu lalu, dia juga katanya paragraf juga ada 3 major part. Siapa yang masih ingat apa 3 bagian penting dalam suatu paragraf? Okay. Yes, good. So in a paragraph also has 3 major part: topic sentence, supporting sentence, and then concluding sentence. Ya, jadi hampir sama sebenarnya. Paragraf dan essay itu hampir sama, hanya bedanya kalau essay tadi kan karena terdiri dari beberapa paragraf, itu lebih longer atau lebih panjang dan lebih banyak daripada suatu paragraf. Kalau paragraf kan hanya terdiri dari beberapa kalimat gitu. Jadi how you write a paragraph actually is quite similar to write an essay.
Bagaimana kita menulis suatu paragraf sebenarnya itu cukup atau hampir sama dengan bagaimana kita menulis suatu essay. Hanya di essay itu pasti lebih membutuhkan banyak transitional signals, yaitu penghubung antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya, dan bagaimana kita membuat paragraf 1 dan paragraf kedua itu berkaitan. Jadi jangan paragraf 1 membicarakan mobil, paragraf 2 tiba-tiba membicarakan pesawat terbang, gitu kan. Jadi dia harus seiringan, harus correlated dan berhubungan gitu. So let's see how we can make an essay, a good essay. The first one, they say that it's introductory paragraph. Katanya untuk membuat suatu essay yang baik dan benar itu, yang pertama itu biasanya paragraf pertama itu adalah introductory paragraph atau paragraf awal atau paragraf pengenalan gitu. Seperti kalau kita ketemu orang baru kan ada introduction, ya kan? Ada memperkenalkan dulu. Nah, kalau di introductory paragraph di here that has two parts. The first one is a few general statements about the subject matter in order to attract the reader's attention. Katanya, introductory paragraph itu atau paragraf pengenalan itu biasanya mempunyai dua bagian penting. Yang pertama, general statements, dan yang kedua itu thesis statement. Nah, sekarang kita coba lihat dulu di halaman 8.4 dulu. Bisa dibuka bukunya 8.4. Okay. They said here that the introduction has two parts, general statement and then thesis statement. And then a thesis statement for an essay is actually a topic sentence for a paragraph. Jadi katanya thesis statement itu sebenarnya itu adalah topic sentence dalam suatu paragraf. Masih ingat topic sentence itu kemarin bentuknya gimana? Haruskah dia itu berbentuk kalimat atau bisa phrase atau bisakah clause? Gimana kemarin? Nah, itu apa namanya? Oke, open page 2.4. Lupa lagi kan? Buka buku 2.4. Ya. Kita sekalian review ini semua. Ayo, siapa yang sudah ketemu, tolong dibaca nomor 1. Oke, jadi a topic sentence or a thesis statement, it should be a it should be a complete sentence. Okay. Nah, so topic sentence, we call it topic sentence when it was in what it is in paragraph. Kita menyebutkan itu topic sentence ketika itu dalam suatu paragraf, ya kan? Nah, itu sama juga dengan thesis statement dalam introductory paragraph ataupun dalam essay. Mari kita lihat contoh di 8.4. Bisa lihat paragraf yang the introductory paragraph, yang ada model the introductory paragraph. Oke. Di situ ada general statement, and then the last part below thesis statement. Coba baca general statementnya, Mbak Umi. Oke. Halo, kedengaran? 8.4, halaman 8.4, model the introductory paragraph, paragraf yang paling bawah. Yes, general statement yang ada di garis bawahi. Oke. Bisa baca yang thesis statement yang di bawah?
Okay, wow. What do you think about the differentiate between the general statement and thesis statement? Menurut teman-teman apa beda general statement yang di atas dengan thesis statement? Mereka membicarakan topik tentang apa nih di sini di paragraf ini? Yes, cloning. Mereka membicarakan topik yang sama, hal yang sama, tapi apa bedanya? Kenapa ada general statement, ada thesis statement, apa bedanya? Itu cons and pros itu ada cloning itu ada perdebatan dan juga ada orang yang setuju. Pro itu maksudnya orang-orang yang setuju, cons itu orang-orang yang tidak setuju, kontra. Ya, pro and kontra. Mhm. Okay, so what is this statement? Paragraf apa yang mau dikenalkan? Paragraf cloning. Isi dari paragraf yang mana yang mau dikenalkan? Kan itu sama-sama tentang cloning juga. So what actually this statement want to introduce here? Mhm. Topik apa nih? Itu sama-sama topiknya sama yang dia dibicarakan tentang cloning. Cuman bedanya di mana antara general statement and then thesis statement. Yeah, actually, yeah, it's correct. Yes, but it's quite almost correct. Itu sudah hampir benar. General statement dari katanya aja general, berarti dia umum, ya kan? Nah, dia hanya menceritakan di sini cloning sudah menjadi suatu topik yang sangat kontroversial sejak dikatakan itu karena mempengaruhi nilai-nilai moral dari makhluk hidup atau manusia dan makhluk hidup lainnya. Itu kan dia secara general nih. Dia hanya mengatakan iya cloning itu sudah menjadi suatu topik yang kontroversial karena mempengaruhi nilai-nilai moral daripada makhluk hidup dan manusia. Nah, thesis statement dia semakin spesifik dan semakin lebih khusus lagi. Dia katakan cloning itu ada cons dan pro-nya. Jadi ada pro-nya dan ada kontranya. Nah, inilah yang menunjukkan thesis statement ini akan nanti untuk paragraf berikutnya yaitu body paragraph. Di paragraf berikutnya, paragraf kedua, itulah nanti yang akan menjelaskan apa itu benar, apa pro-nya tentang cloning itu dan apa kontranya cloning itu. Jadi thesis statement ini juga dia berfungsi untuk uh, controlling idea. Jadi controlling idea yang mau dibahas di essay itu untuk body paragrafnya. Benar, untuk di paragraf berikutnya gitu. Jadi itu untuk introduction dia memang punya dua, general statement sama thesis statement. General statement ini sebenarnya itu juga berfungsi untuk attract the reader's attention. Jadi mencoba untuk menarik perhatian pembaca. Kan dari judul, dari garis besarnya aja kan menarik. Oh, kenapa ya cloning itu punya kenapa dia bisa jadi kontroversial ya? Katanya karena mempengaruhi nilai-nilai moral. Benar. Terus semakin spesifik dia ke thesis